Hai Edikter, selamat datang kembali di channel Film Edik. Kembali lagi kita akan mencoba mereview film tahun ini yang sangat wajib untuk ditonton, yaitu Venom Let There Be Carnage. Film ini adalah film dari lanjutan Venom yang pertama di mana pemeran utamanya masih Tom Hardy yang memerankan Eddie Brock. Film yang disutradarai oleh Andy Serkis ini meraup pendapatan sebesar 90,1 juta US dollar atau setara 12,8 triliun rupiah dalam pekan debut penayangan sejak perilisan pada tanggal 1 Oktober. Kembali ke film masih melanjutkan aksi Eddie Brock, seorang jurnalis yang berubah menjadi karakter jahat bernama Venom usai terpapar alien berbentuk cairan kental yang disebut simbiot. Setelah berhasil menghentikan Riot atau Carlton Drake di film sebelumnya, Eddie Brock berusaha menjalani hidup baru sebagai inang Venom yang dikenal haus memangsa otak manusia. Sebagai gantinya, Eddie menyediakan coklat dan organ hewan untuk dimangsa Venom, agar tidak memangsa otak manusia di kemudian hari, dan itu sudah menjadi perjanjian Eddie dan Venom ke depannya. Film berawal dengan latar belakang tahun 1996 dari bangunan sekolah bernama Saint Estes yang sudah tidak terpakai, dan dialih fungsikan menjadi penjara. Di situ terdapat dua pasangan narapidana yang dipisah antara sel pria dan sel wanita, si pria bernama Cletus Kasady dan si wanita bernama Frances. Diketahui mereka pasangan yang sudah lama mencintai. Si wanita adalah seorang mutan yang mampu mengeluarkan suara yang sangat bising dan dapat memecahkan telinga orang-orang yang ada di sekitarnya. Di hari itu pula si wanita akan dipindahkan ke tempat di mana orang-orang sepertinya berada. Dan mereka pun berpisah. Di perjalanan menuju tempat pemindahan di dalam mobil, Frances dijaga hanya oleh satu polisi bernama Mulligan. Frances bertanya kepada Mulligan, ada kata-kata terakhir. Mulligan hanya menatap dengan kebingungan. Seketika Frances mengeluarkan suara yang sangat-sangat keras hingga membuat Mulligan kesakitan di telinganya. Tembakan pun dilancarkan oleh Mulligan dan mengenai mata Frances. Mobil pun terbalik dan membuat Frances terpental karena tembakan yang Mulligan berikan kepadanya. Saat tersadar, Frances sudah berada di dalam ruangan tertutup kaca tebal. Disitulah Frances terkurung. Loncat ke masa sekarang di mana Frances diberitahukan bahwa kekasihnya Cletus akan dihukum mati. Cletus sendiri adalah pembunuh berantai yang telah menyembunyikan jasad para korban-korbannya di tempat yang hanya Cletus sendiri yang tahu. Frances sendiri diperankan oleh Naomi Harris, dan Cletus Kasady diperankan oleh Woody Harrelson. Kita lanjut ke pemeran utamanya Eddie Brock yang sedang berbincang dengan detektif Mulligan. Detektif Mulligan ini adalah seorang polisi yang di awal skin terlibat dengan Frances dan sekarang telah menjadi seorang detektif atau mungkin kepala polisi di wilayah tersebut. Diketahui detektif Mulligan memberitahukan Eddie Brock untuk segera menemui Cletus, dikarenakan Cletus sendiri yang ingin berbicara hanya dengan Eddie Brock sendiri. Awalnya Eddie tidak menyetujuinya dan tidak ingin berurusan dengan Cletus, tapi karena desakan Mulligan serta Venom, akhirnya Eddie pun bersedia. Di sini Venom muncul dan ingin memakan kepala Mulligan namun dicegah oleh Eddie. Dan mereka pun adu debat di dalam toilet kantor tersebut. Dan saat Eddie Brock menemui Cletus, Cletus memberikan penawaran kepada Eddie. Cletus hanya ingin Eddie mendengarkan sebuah cerita yang harus dipublikasikan oleh Eddie dan sebagai gantinya, Cletus memberikan jaminan bahwa nama baik dan popularitas Eddie akan kembali seperti sedia kala. Dan Cletus pun mulai bercerita, cerita tersebut dibuat headline di salah satu surat kabar, dan ternyata cerita itu adalah sebuah pesan tersembunyi yang ditujukan untuk kekasihnya Francis. Saat akan pulang Venom memperlihatkan sesuatu kepada Eddie yaitu kamar Cletus yang sudah penuh dengan gambar-gambar dari tangan Cletus. Gambar-gambar itu pun penuh dengan misteri. Sesampainya di rumah, Venom membuat beberapa gambar-gambar sesuai apa yang dia lihat di kamar Cletus dengan sangat cepat, dan semua digambar di beberapa kertas. Hanya saja Eddie tidak dapat memahami apa yang dimaksud dengan Venom, sampai Eddie pun dibuat terduduk dan Venom menggambar dengan perlahan dan memperlihatkan gambar foto yang terdapat di internet, dan gambarnya serupa.
dan disitulah ditemukannya mayat-mayat yang sudah dikubur oleh Cletus. Dari situ pun karir Eddie kembali meroket dan berita tersebut membuat Frances, Cletus sampai detektif Mulligan kesal karena Eddie tidak memberitahukannya terlebih dahulu. Di rumah, Venom dan Eddie terlibat perdebatan lagi. Di sini Venom merasa bisa setiap hari memecahkan setiap kejahatan yang ada dan agar bisa memakan kepala manusia. Venom membutuhkan otak untuk bisa bertahan dan menjadikannya kuat. Eddie tidak setuju dengan hal itu dan mengganti makanan Venom dengan ayam dan coklat. Hanya saja Venom sudah bosan memakan coklat setiap hari dan ayam yang ada di rumahnya sudah dijadikannya teman baik. Eddie pun membawa Venom ke toko Nyonya Chen untuk membeli coklat karena Venom terus meminta makan. Sayangnya coklat yang mereka inginkan belum datang. Dengan sangat terpaksa Venom memakan ayam yang tersedia di wilayah tersebut atas keputusan Eddie. Di saat sedang loncat ke sana-sini, telepon pun berdering dan itu dari Ann, mantan kekasih Eddie dulu. Di situ Ann meminta untuk bisa bertemu dengan Eddie di suatu restoran tempat biasa mereka bertemu dulu. Nan memberitahukan bahwa dia sudah bertunangan dengan pacar barunya. Dan itu membuat hati Eddie hancur. Eddie pun pulang. Esoknya di pagi yang biasa, Eddie menerima surat dari Cletus dengan sebuah cerita tentang masa lalunya saat pertama kali bertemu dengan Frances, kekasihnya. Surat itu lebih kepada undangan agar Eddie bisa menemuinya sebelum Cletus dihukum mati. Tak lama Eddie pun mendatangi Cletus sekedar untuk melihatnya untuk terakhir kalinya. Di saat mereka bertemu dan berbincang, Cletus dengan lantangnya menceritakan tentang masa lalu Eddie yang membuat Venom marah. Venom dengan cepat menyerang Cletus yang sedang berada di balik jeruji. Eddie pun coba menghentikan. Di saat berhenti, Cletus berada di dekat Eddie dan langsung menggigit tangan Eddie. Disitulah Cletus merasakan darah Eddie yang tidak biasa. Cletus meyakini bahwa Eddie memiliki rahasia besar dalam hidupnya. Saat berjalan keluar menuju motornya, Eddie dan Venom terlibat perdebatan yang cukup alot. Eddie mencoba meyakinkan Venom bahwa apa yang telah dilakukan Venom terhadap Cletus itu salah. Sampai di rumah pun mereka masih terlibat perdebatan yang sama bahwa mereka tidak saling membutuhkan dan saling mengaitkan tentang masa lalu masing-masing yang sangat suram. Di situ terjadi perkelahian antara Venom dan Eddie, dan tentu saja Venom membuat Eddie kewalahan. Akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah dikarenakan ego masing-masing yang sangat besar. Masing-masing dari mereka menganggap dirinya yang paling kuat dan berpengaruh hingga akhirnya Venom pun keluar dari tubuh Eddie dan memasuki tubuh orang lain. Orang yang pertama dimasuki oleh Venom adalah Tunawisma. Hal yang pertama dilakukan oleh Venom adalah menghancurkan motor milik Eddie. Eddie pun merasa marah akan hal itu. Venom berpindah ke wanita bersepeda dan mereka pun berpisah. Di sisi lain, Cletus sedang menjalani hukumannya yaitu suntik mati. Saat sudah menyuntikkan beberapa kali, Cletus pun tak sadarkan diri. Namun, tiba-tiba Cletus terbangun dengan dibarengi keluarnya sel-sel merah dari sekujur tubuhnya, dan itu adalah Carnage, Venom merah yang jahat hasil dari sedikit darah Venom milik Eddie yang diminum oleh Cletus. Cletus berhasil keluar dari hukumannya dengan cara menghancurkan fasilitas penjara yang ada. Dia mengejar kepala polisi yang ada di penjara tersebut. Semua polisi yang menghalanginya dibunuhnya tanpa terkecuali. Hanya para napi yang tidak dia sentuh. Kembali ke Eddie, di rumahnya dia merapikan barang-barang yang hancur karena perkelahiannya dengan Venom dan membuang segala sesuatu yang berhubungan dengan Venom, termasuk ayam milik Venom. Tak lama Eddie sedang menonton TV, Eddie pun kaget dengan berita yang muncul bahwa Cletus kembali buron. Saat sedang akan menelepon detektif Mulligan, tiba-tiba detektif Mulligan sudah ada di depan pintu rumahnya dan mereka pun mengobrol tentang Cletus. Detektif Mulligan meyakinkan Eddie untuk berhati-hati karena bisa jadi Cletus akan mencarinya. Eddie mencari petunjuk di gambar dan rekaman yang dia buat dengan Cletus, tapi tidak menemukan hasil. Di lain cerita, Venom berada di sebuah bar dan langsung berpindah ke orang lain. Nyatanya Venom tidak bisa menemukan orang yang sesuai, semua yang dimasukinya kolaps seketika, dan Cletus mencari kendaraan untuk dinaiki. Carnage membuat perjanjian dengan Cletus kalau Carnage akan tak terkalahkan jika bisa membunuh induknya atau bisa dibilang itu adalah Venom milik Eddie, dan Cletus akan melakukannya tapi sebelum itu Cletus ingin mencari kekasihnya terlebih dahulu, dan mereka pun menjadi partner. Kembali ke Venom di mana Venom merasa bebas dengan dirinya yang sekarang. Eddie dengan rasa penasarannya menuju tempat di mana awal Cletus dan Frances bertemu dan menemukan petunjuk tentang Cletus yaitu inisial nama yang ada di pohon.
Eddie segera menelepon Mulligan dan memberitahukan apa yang dia lihat. Eddie memberitahukan jika ada kemungkinan bahwa Cletus akan mencari Frances. Mulligan sangat tidak percaya karena Frances sudah mati. Sementara Cletus tetap mencari informasi keberadaan kekasihnya dengan cara mendatangi toko yang menyediakan internet untuk digunakannya mencari Frances. Sesaat sudah menemukan petunjuk, Cletus pun langsung mendatangi tempat di mana Frances ditahan dan dia membunuh kepala di tempat tersebut. Akhirnya pasangan itu bertemu dan membuat keributan sesaat di sana lalu pergi dengan mobil yang Cletus miliki. Eddie dipanggil oleh Mulligan untuk diberikan pertanyaan atas apa yang sudah terjadi. Mulligan sangat marah saat itu dan Eddie hanya bisa diam tanpa bisa memberitahukan apapun. Eddie hanya meminta agar bisa menelepon, dan yang dia telepon adalah mantan kekasihnya Anne. Saat Anne tiba, Eddie menjelaskan apa yang sedang terjadi dan meminta Anne untuk mencari Venom. Dia menjelaskan bahwa Venom sudah tidak ada lagi di dalam tubuhnya. Anne pun menyetujuinya dan langsung berangkat ke toko Nyonya Chen. Diceritakan bahwa Venom menemui Nyonya Chen untuk meminta makanan yaitu coklat. Anne coba untuk membujuk Venom agar bisa membantu Eddie. Awalnya Venom sangat bersikeras tidak mau membantu Eddie. Tapi Anne membujuknya lebih dan Venom pun luluh serta menyetujui apa yang diinginkan Anne. Anne pun mendatangi lagi Eddie dengan membawa Venom dan mereka berhasil kabur dari kantor Mulligan. Di sisi Cletus, mereka bertiga akan melakukan pernikahan namun harus ada 3 saksi, dan itu adalah Eddie, Mulligan dan Venom. Mereka setuju untuk menemukan ketiga orang tersebut, diawali dengan Cletus dan Carnage yang menemukan Mulligan, serta Frances yang menemukan Anne dan dibuat untuk memancing Eddie dan Venom agar datang. Pacar Anne yang sekarang membantu Eddie memberikan lokasi tempat di mana Anne berada dan Eddie pun langsung menuju ke tempat tersebut. Di saat pernikahan akan berlangsung, Venom pun datang. Venom terkejut dengan Carnage yang ada di tubuh Cletus. Venom merasa Carnage bukan tandingannya karena Carnage berwarna merah dan jauh lebih kuat darinya. Perdebatan antara Eddie dan Venom pun terjadi lagi di mana Venom merasa takut. Namun Eddie pun meyakinkan Venom bahwa mereka bisa mengatasi Carnage dan menjanjikan Venom bisa memakan kepala Cletus. Mereka pun mulai melakukan perkelahian. Di saat ada kesempatan, Mulligan pun melarikan diri menuju lantai teratas dan mencari bantuan, namun Frances mengejarnya dan membuat Mulligan kerepotan. Di saat sedang bertarung, datang pacar baru Anne membantu Eddie dengan menumpahkan bensin ke atas tubuh Carnage dan menghasilkan api untuk mencoba menghentikannya namun hanya sesaat. Saat lonceng gereja berbunyi, kedua Venom sangat lemah. Perkelahian mereka dilakukan dengan cara bergantian antara Venom dan Carnage serta Eddie dan Cletus. Pertarungan terlihat sangat sengit dan membuat Venom serta Eddie kewalahan. Di atas terlihat Mulligan mulai tidak bisa mengalahkan Frances. Leher Mulligan diikat oleh rantai dan dihempaskan ke besi yang lain yang ada di bawahnya, dan Mulligan pun tak sadarkan diri. Kembali ke Venom, dari sini Venom dan Eddie sudah benar-benar tidak sanggup melawan Carnage. Carnage membawa Anne ke bangunan paling atas dan bertemu Frances. Carnage berniat membunuh Frances karena tidak tahan dengan kekuatan Frances yang bisa mengeluarkan suara yang sangat bising. Hal itu membuat Carnage tidak nyaman dan Carnage membuat Frances pingsan. Cletus mencoba keluar dari tubuh Carnage untuk menyelamatkan Frances. Di saat itulah Eddie meyakinkan Venom bahwa mereka pasti bisa mengalahkan Carnage dengan alasan Carnage dan Cletus tidak cocok atau tidak simbiot. Venom pun mencoba berdiri. Sang pelindung mematikan pun bangkit dan mencoba menaiki atap dengan susah payah. Saat sudah sama-sama mencapai bangunan teratas, Carnage mencoba memakan kepala Anne namun Venom datang dan menusuk kepala Carnage dengan besi. Anne pun berhasil diraih oleh Venom, namun Carnage membuat Venom kembali tak berdaya dengan serangan serta tusukan yang bertubi-tubi. Di saat sudah benar-benar tersudutkan, Venom dan Eddie membutuhkan sesuatu seperti suara dan api. Namun tidak ada api di sekitarnya. Venom melihat Frances sadar dan menyadari bahwa suara yang dibutuhkannya itu ada di dalam diri Frances. Venom memukul Frances hingga terjatuh ke bawah. Saat terjatuh, Frances mengeluarkan suara yang sangat bising hingga bangunan paling atas hancur serta Venom dan Carnage melemah terjatuh ke bawah. Venom dan Eddie diselamatkan oleh Anne serta pacar barunya. Namun Carnage serta Cletus terpisah saat sudah berada di dasar bangunan. Carnage mencoba mendekati Cletus namun dicegah oleh Venom dan langsung memakannya. Venom mendekati Cletus dan beberapa saat berbincang dengan Eddie. Cletus memberitahukan Eddie bahwa dia menginginkan persahabatan. Namun Eddie tidak bisa memberikan itu, dan Venom pun memakan kepala Cletus. Carnage dan Cletus terkalahkan.
Di atas, Mulligan ternyata tidak mati. Mata Mulligan berubah menjadi biru dan terlihat bahwa akan ada kelanjutan dari film ini yang mengaitkan tentang Mulligan. Setelah berhasil mengalahkan Carnage, Eddie dan Venom ke tempat di mana Eddie membuang ayam milik Venom di sebuah taman yang memiliki patung. Venom memberitahukan Eddie untuk segera pergi karena mereka sedang menjadi buronan dan Venom berniat pergi sendirian karena Venomlah yang sedang dicari-cari. Namun Eddie tetap bersama Venom dan membawa Venom ke suatu tempat yang memiliki pantai. Mereka pun bersantai di pantai itu. Venom bertanya kepada Eddie, kemana lagi mereka akan pergi dan Eddie menjawab kemanapun tempat yang membutuhkan pelindung mematikan. Venom pun sangat bersemangat tentang hal itu. Ada skin di mana Eddie dan Venom sedang menyaksikan sebuah film dengan santai. Saat Venom akan memberitahukan sesuatu kepada Eddie, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan hal yang membuat mereka berpindah tempat dengan sendirinya. Eddie bertanya kepada Venom, apa dia yang melakukannya? Venom menjawab bukan dia yang melakukannya. Tiba-tiba televisi berpindah menjadi sebuah acara berita dan di situ terlihat Peter Parker atau Spider-Man sedang menjadi topik utama dan Venom pun tertarik terhadap Peter. Film selesai sampai di sini. Dan video alur cerita ini pun juga selesai. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk support channel ini. Salam editor, sampai jumpa.